Polresta Barelang mengungkap kasus tindak pidana judi sabung ayam dan dadu goncang di lokasi perjudian. Jamin ketertiban dan kelancaran debat Cagup, Polda Jawa Tengah melakukan penyekatan terhadap pendukung paslon tanpa akses dan menerjunkan 573 personel Satgas OMPC. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah tentang ketahanan pangan, personel Polres Lombok Timur membina sekaligus mempraktikkan cara berternak ikan air tawar untuk meningkatkan perekonomian warga. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 6 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tirnoldi Wadu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional. Konferensi pers ini juga merupakan bentuk implementasi dari program 100 Hari Asta Cita. Pengungkapan kasus narkoba dilaksanakan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dan konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan didampingi oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada Bay, dan turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Metro Jaya dan instansi terkait. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil mengungkap sabu sebanyak 117 kg serta 90.000 butir ekstasi, yang jika ditaksir bernilai sebesar 417 miliar rupiah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan bahwa Satres Narkoba Polres Jakbar juga telah berhasil mengungkap sebanyak 90 kg sabu dengan 3 orang tersangka. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu jumlah 117 kg dan 90.000 butir narkotika jenis ekstasi dengan 1 orang tersangka. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 90.321 gram narkotika jenis sabu atau 90 kilo dengan 3 orang tersangka. Jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 207,321 kg dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 90.000 butir dengan total 4 tersangka, dan jumlah nominal barang bukti tersebut di pasar gelap senilai 418 miliar 177.800.000 rupiah. Selain itu, Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara memasukkan narkotika ke mobil yang akan dikirim, sehingga para calon pembeli diharuskan membayar dengan harga mobil ditambah dengan harga narkotika. Selain itu, dari hasil penyelidikan diketahui jaringan ini merupakan jaringan internasional dari Malaysia. Mobil yang telah disisipkan narkotika dikirim dari Malaysia menuju Riau melalui jalur laut dan melalui pelabuhan gelap. Kami perlu sampaikan terkait dengan modus operandi ini, sabu
sabunya ini dimasukkan di dalam dashboard mobil, termasuk di kompartemen mobilnya. Setelah ini nanti dimasukkan semua narkotikanya, lalu inilah yang akan dikirim dari Riau ke Jakarta. Jadi modus operandinya ini penjualan mobil. Yang berikutnya, tentu dari hasil pendalaman kita bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi ini merupakan jaringan internasional, jaringan Malaysia, Riau, dan Jakarta. Dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan daripada tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman pidana 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kedepannya, TNI Polri berkomitmen untuk menindak tegas serta memberantas peredaran narkotika di Indonesia sesuai dengan program 100 hari Astacita yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memberantas judi online dan narkoba dari hulu sampai ke hilir. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polisi mengamankan tersangka supir truk yang berkemudi secara ugal-ugalan. Dari hasil penyelidikan, tersangka positif mengonsumsi amfetamin dan metafetamin. Pasca kecelakaan truk yang menabrak beberapa kendaraan di daerah Cipondoh, Tangerang, polisi telah menetapkan supir truk Wingbox berinisial CFN 26 tahun sebagai tersangka usai mengemudi secara ugal-ugalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradi, menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang kernet truk. Sementara, polisi juga menyelidiki perusahaan ekspedisi dari kendaraan truk tersebut. Orang yang terakhir mengemudikan Wingbox ini adalah profesi sebenarnya adalah kernet dari truk ini. Nah, supirnya sedang dilakukan pemanggilan karena belum ditemukan supir aslinya ya. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga berpesan agar para perusahaan ekspedisi memperketat SOP kebijakan perusahaannya sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Sebagai catatan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 terjadi kecelakaan yang melibatkan truk Wingbox di daerah Cipondoh yang mengakibatkan 6 korban luka dan 16 kendaraan yang mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polresta Barelang mengungkap kasus tindak pidana judi sabung ayam dan dadu goncang di lokasi perjudian yang berada di Ruli Rindu Malam, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Polisi menyita uang tunai lebih dari 10 juta rupiah dari arena judi dadu dan dari aktivitas judi sabung ayam. Polisi juga mengamankan uang tunai lebih dari 12 juta rupiah serta 14 ekor ayam aduan. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Ompu Sunggu, didampingi Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debitri Andrestian, dan Kasihumas Polresta Barelang, Ibtu Budi Santosa, bertempat di lapangan apel Polresta Barelang, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus perjudian jenis sabung ayam dan judi dadu goncang. Satreskrim Polresta Barelang berhasil menangkap 3 orang pelaku perjudian dadu goncang, yaitu IF sebagai bandar, IZ, dan NU sebagai ceker. Sementara itu, 4 pelaku lainnya yang terlibat dalam judi sambung ayam juga berhasil diamankan. Mereka adalah AR dan SW yang bertugas sebagai joki, serta JE dan SS yang bertindak sebagai ceker. Titik 20 waktu 44 tahun alam adu ayam dan judi karung ayam sama dadu. Berapa orang kita amankan, Pak? Ada 7. Pak, omsetnya berapa per hari, Pak? Per hari perputarannya di satu tempat per hari perputaran itu sekitar 30-an juga. Sudah berapa lama, Pak? Sekitar 2 bulan. Apa aja yang diamankan Pak dari lokasi Pak? Ada motor puluhan unit, kemudian ada ayam beberapa ekor, kemudian dadu, kemudian uang sekitar 30 juta, kemudian ada pisau ayam sama tas ceker sama joki. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah tentang ketahanan pangan, personel Polres Lombok Timur membina sekaligus mempraktekkan cara berternak ikan air tawar untuk meningkatkan perekonomian warga.
Guna mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Tio lakukan budidaya ikan nila di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Tio yang bernama lengkap Tio Alfian merupakan polisi aktif yang berpangkat brigadir, bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur. Ia sukses membudidayakan ikan di desanya dan mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. Ini selaras dengan program ketahanan pangan nasional Presiden Republik Indonesia yang menjadi atensi Kapolri. Di lahan kosong seluas 1 are, ia membudidayakan ikan nila dengan memanfaatkan teknik bioflok. Di lokasi, pembeli dibebaskan untuk membeli ikan sesuai dengan kemampuannya. Ia menjual dengan harga lebih murah dari harga pasar. Bioflok sendiri adalah memanfaatkan lahan sempit dan waktu pembudidayaan yang sangat singkat. Ini sangat mendukung sekali bagi kami yang waktunya memang sibuk di kantor dan sekaligus menjadi mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Yang satu kolam ini bisa kita menampung ikan sebanyak 1.500 ekor dan ada juga sebanyak 800 ekor. Target pasar saya adalah tetangga dan masyarakat sekitar. Memang itu dari dulu prinsip kami karena selain ini bukan tugas pekerjaan kami yang sehari-hari, jadinya kami prioritaskan untuk masyarakat sekitar. Kapolres Lombok Timur, AKBP Haryanto SHSIK juga turut mendukung setiap anggota yang ingin bertani dan beternak. Kapolres mencanangkan untuk setiap personil untuk berternak atau berkebun dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di pekarangan rumah maupun di kantor. Terkait dengan kegiatan sore hari banyak sekali dari anggota kami, ini dari Reskrim, ya Brigadir Tio, ya unit Reskrim. Jadi dengan program Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, saya sangat mengapresiasi anggota kami. Dia berbudidaya ikan air tawar, yaitu ikan nila. Ya, sampai saat ini sudah hampir 4 kolam sama 2, hampir 6 kolam. Alhamdulillah sangat luar biasa. Kalau untuk prioritas sendiri, rencana dari kami dari Polres Lombok Timur, saya selaku Kapolres dan kami dari PJO, nanti kami bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dari kedinasan, baik pertanian maupun peternakan untuk membantu untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan kita ketahanan pangan ini. Kabag SDM Polres Lombok Timur juga menginformasikan kepada putra-putri lulusan SMK yang memiliki jurusan pertanian, peternakan, dan perikanan berkesempatan untuk mendaftarkan diri melalui Bakomsus Polri. Dari Polri juga perlu kami sampaikan kesempatan ini memberikan kesempatan kepada putra-putri yang terbaik Polres Lombok Timur yang khususnya mempunyai sekolah tamatan SMK, yaitu jurusan pertanian, perikanan, maupun peternakan. Ini penerimanya khusus, yaitu akan dibuka di bulan November ini. Saya himbau, saya harapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang nanti mendengar ini untuk memotivasi anak-anaknya untuk bisa mengabdi kepada negara dan bangsa ini melalui jalur Polri, yaitu di bidang untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan sebagai program dari Bapak. Untuk mengetahui bagaimana Brigadir Tio Alfian, anggota Satreskrim Polres Lombok Timur, dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan mengedukasi budidaya ikan nila kepada warga. Saat ini kita telah terhubung dengan Brigadir Tio Alfian. Selamat sore Pak Tio. Selamat sore Bapak. Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit apa yang melatar belakangi Bapak dalam membudidayakan ikan air tawar? Latar belakang kami membudidaya ikan air tawar yaitu dengan di awal tahun 2019 saya memang hobi membudidaya ikan, kemudian saya membudidaya dengan skala rumah tangga, dengan hasilnya kami konsumsi sendiri. Seiring berjalannya waktu, jadi kami mengembangkan usaha dan menjual hasil kami kepada masyarakat sekitar.
Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit tentang bagaimana cara Bapak mengedukasi warga tentang budidaya ikan ini, Pak? Cara kami membagi tugas antara tugas pokok dan membudidaya ataupun mengedukasi masyarakat, yaitu karena kami di reserse, jadi kami bisa membagi waktu. Di pagi hari saya bisa memberikan ataupun merawat ikan, sedangkan di sore hari bisa dilakukan oleh istri saya. Begitu. Pak, di sela waktu Bapak sebagai anggota Polri, bagaimana Bapak membagi waktu antara tugas kepolisian dan menjalankan program ketahanan pangan ini? Luar biasa sekali karena dalam melaksanakan program pemerintah terkait ketahanan pangan, kami sangat didukung, yaitu dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kabak SDM Polres Lombok Timur mendukung kami dalam program ini. Beberapa kali kami dikunjungi dan terus untuk dihimbau agar mengedukasi masyarakat terkait pangan dengan cara membudidaya, khususnya kami di sini membudidaya ikan nila dengan cara konvensional dan di kolam terpal. Pak, bisa Bapak ceritakan sedikit sejak kapan Bapak melakukan program ketahanan pangan ini? Baik, dapat saya ceritakan sedikit. Dari tahun 2018 akhir saya membudidaya ikan dengan skala rumah tangga, berawal dari 2 kolam, sehingga kami mengembangkan usaha kami terus-menerus sampai di tahun 2022 kami berinovasi dengan membudidaya ikan nila di kolam terpal, dengan membangun 4 kolam ikan nila di kolam terpal. Jadinya budidaya bisa kami lakukan di lahan sempit dengan populasi yang sangat tinggi. Ini sangat luar biasa sekali bagi kami bisa membudidaya ikan, khususnya ikan nila, walaupun lahannya sempit, kita bisa membudidaya ikan dengan hasil yang luar biasa. Pak, berapakah jumlah bibit rata-rata yang ditebar, Pak? Untuk bibit yang kami tebar, karena sistemnya itu berputar, jadi tidak semua kolam fungsinya kami lakukan untuk pembesaran sampai panen. 2 kolam kami fungsikan sebagai penebaran bibit awal dengan jumlah tebar sebanyak 3.000 ekor. Nantinya setelah 3 bulan kami pindah lagi ke kolam terpal. Kami budidaya yang 3.000 ekor itu selama 3 bulan juga. Jadinya tiap 3 bulan kami bisa melakukan panen ikan dengan jumlah tebar awal yaitu 3.000 ekor. Pak, apakah dalam penyebaran bibit ini dilakukan secara bertahap atau seperti apa, Pak? Bertahap, Bapak. Kami melakukan pembibitan langsung di sini. Jadinya setelah penetasan ataupun setelah indukan kami berkembang biak, kami pisahkan terlebih dahulu. Nantinya bibit ikan ini akan kami budidaya lagi selama 3 bulan sebelum dipindah ke kolam terpal. Nanti sisa dari bibit yang ada di kolam kami akan kami jual kembali dengan harga murah di teman-teman ataupun di masyarakat yang membudidaya ikan nila dengan harga yang sangat murah, yaitu 100 perak di 1 ekor ikannya. Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit jenis pangan apa yang Bapak pakai? Untuk jenis pakan saya tetap menggunakan pakan pabrikan, akan tetapi kami berinovasi dengan cara memberikan pakan yang proteinnya sangat tinggi di awal budidaya selama 2 bulan. Selanjutnya di bulan ketiga dan bulan keempat kami mencampur pakan yang protein tinggi dan protein rendah. Sehingga di akhir budidaya kami bisa menggunakan pakan yang proteinnya rendah untuk mempertahankan bobot ikan agar tidak merosot. Begitu. Pak, untuk pertanyaan terakhir, pesan kepada masyarakat agar selalu berinovasi dalam ketahanan pangan untuk meningkatkan perekonomian warga. Untuk masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Timur, generasi muda juga, pesan saya bagi teman-teman ataupun keluarga yang menyaksikan video ini dan belum mengetahui bahwa budidaya ikan
bisa kita lakukan saat ini di lahan sempit sekalipun, seperti yang saya lakukan di lahan hanya luas 1 are, bisa membudidaya ikan sebanyak 3.000 ekor dengan memanfaatkan teknologi dan membudidaya ikan di kolam terpal. Kita mulai hal ini dari skala kecil terlebih dahulu, dan setelah kita kuasai ilmunya, baru kita kembangkan ke skala yang lebih besar. Semoga ketahanan pangan ataupun program pemerintah ini terus bisa kita jalankan, kita bersama-sama mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Terima kasih. Terima kasih Brigpol Tio telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.